Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa ketemu lagi untuk melanjutkan ngaji filsafat. Kita mulai masuk ke tema-tema yang agak dalam. Makanya ruangnya dimasukkan agak ke dalam lagi. Nanti kalau semakin dalam semakin bisa lama-lama. Oke. Pengantar epistemologi Islam kebenaran. Kita masuk ke salah satu isu besar dalam kajian epistemologi, yaitu skeptisisme. Ini isu penting dalam filsafat karena skeptis itu adalah awal, bahkan ada yang bilang sekaligus akhir dari filsafat. Orang gak akan mau mikir kalau dia tidak skeptis duluan, ya kan? Ya. Lawannya skeptis itu kan manut. Jadi kalau apa-apa manut berarti gak skeptis. Secara umum biasanya skeptis itu didefinisikan sebagai keraguan terhadap kemampuan manusia untuk mengetahui sesuatu secara tepat. Jadi apa bisa sih orang itu tahu sesuatu secara pas, benar, pasti? Itu dipertanyakan oleh kelompok skeptis. Pengetahuan yang komprehensif itu bisa nggak kita capai? Apakah yang kita sebut tahu di kepala kita itu eksak nggak ya? Pas nggak ya? Itu skeptisisme. Saya kasih bandingan, ada banyak konsep yang sering bersentuhan dengan skeptisisme. Yang pertama, konsep apatis. Apatis itu sikap skeptis yang ekstrim. Jadi apatis itu sudah percaya belas kalau itu PKS mesti jelek wes. Jadi apa saja itu apatis sudah. Pokoknya ada bau-bau PKS gak percaya belas, itu sudah apatis. Pokoknya kalau dari Demokrat sudah Demokrat itu, itu apatis sudah. Gak percaya. Kayak kamu habis diputus pacar, pokoknya semua perempuan itu itu apatis sudah. Kamu sudah jatuh pada sikap apatisme. Pokoknya nggak mau mikir lagi, pokoknya kabeh atau baik semua, atau pokoknya sikap apatis itu ekstrim. Jadi skeptis yang ekstrim. Kalau apologis itu merasa benar. Apologis itu agak mirip dogmatis. Jadi itu kan kamu pakai akal, pakai rasio, terus merasa itulah yang paling pas, yang paling benar. Itu kayak kebalikannya apatis. Kalau dogmatis itu berpegangan pada dogma secara kaku. Nah, dan nanti kritis. Kritis itu sebenarnya sejenis skeptis, tapi skeptis yang cerdas itu kritis. Makanya tadi saya bilang isinya filsafat itu sebenarnya ya skeptisisme. Apatisme, ada apologisme, ada dogmatisme, ada kritisisme. Secara umum skeptisisme. Tema ini sering lenyap dalam kajian filsafat di kampus-kampus karena memang isinya agak jelimet, agak rumit. Oleh karena itu malam ini kita belajar skeptis. Jangan versi rumitnya, versi santainya aja. Yang penting kita ngerti, kayak gitu karepe skeptis itu. Hampir semua filosof
punya persepsi tentang apa itu skeptisisme. Bahkan filsafat Yunani yang kita anggap paling kuno memuncak gara-gara ada kelompok skeptis namanya kaum sofis. Nanti kita lihat, kita cermati satu-satu dan pelan-pelan. Oke, jenisnya banyak. Kalau itu saya jelaskan satu-satu bisa panjang dan kamu puyeng. Kamu ketahui aja secara sekilas kalau dengar istilah-istilah itu. Ada dogmatic skepticism, ada Pyrrhonian skepticism, ada empiricist fondasionalism, ada rasionalis fondasionalism, dan ada authoritarianism. Kamu tidak harus balapan nulis ya. Kalau mau filenya kamu copy aja. Sekarang juga tidak apa-apa. Kasihan kamu capek-capek nulis. Ya, diperhatikan aja, dipahami, tidak apa-apa. Zaman sekarang jangan mau dibodohi dosennya. Kalau cuma adanya copy aja filenya. Jangan balapan nulis. Kalau balapan nulis kadang-kadang yang kamu tulis nggak lengkap, jadi begitu di rumah dibaca lagi tidak jelas, di kelas juga nggak paham, mau kamu konsentrasi nulis. Jadi perhatikan aja yang di sini. Yang pertama, dogmatic skepticism itu kayak apatis tadi. Jadi nggak mungkin orang tahu sesuatu. Tidak akan orang bisa nyampe pada kebenaran yang pasti, yang sejati. Semua klaimnya orang itu tidak ada yang pasti. Semuanya tidak komprehensif. Tidak komprehensif itu berarti keliru. Kamu merasa tahu tentang LHI, bagi kelompok dogmatis enggak. Kamu hanya tahu seujung kukunya. Informasimu tentang fatona itu belum ada apa-apanya. Yang kamu ketahui cuma 4, padahal 40 gitu. Itu kan katanya PPATK 40. Dogmatis, nggak bisa. Pengetahuan tentang apapun itu cuma nggak ada yang pasti. Ketika kamu mengakui bahwa manusia itu terbatas, berarti pengetahuanmu juga terbatas. Pengetahuan yang terbatas itu kan nama lain pengetahuan yang tidak komprehensif. Tidak komprehensif berarti ya keliru, karena nggak lengkap. Oke. Ada Pyrrho ini filosof lanjutan, filosof Yunani yang mengembangkan skeptisisme. Namanya Pyrrhonian. Tokoh besarnya skeptisisme Yunani itu Pyrrho. Katanya Pyrrho, kepastian itu tidak mungkin. Maka pengetahuan yang eksak pasti tentang apapun itu tidak mungkin. Karena itu orang bijaksana berarti sofis zaman itu tidak boleh klaim. Tidak boleh kamu merasa bahwa pengetahuan ini loh yang benar. Karena indera bisa menipu, akal bisa keliru, perasaan bisa sentimen, jadi nggak ada parameter kebenaran yang pas. Maka katanya Pyrrho tidak mungkin pasti tentang apapun. 1 tambah 1 2 juga tergantung konteksnya apa dulu. Jadi tidak pasti. Nah, ada variasi skeptisisme. Nanti kita jelaskan satu-satu itu nanti di belakang ada. Yang namanya empiricist fondasionalism. Ini tokohnya David Hume. Ini skeptik, tapi skeptik terhadap semua jenis pengetahuan yang tidak didasarkan pada pengalaman atau pada empiris atau pada realitas. Ini namanya empiricist fondasionalism. Jadi semua teori yang hanya teori itu tidak bisa dipastikan kebenarannya. Itu namanya empiris. Segala teori harus ada dasar realitasnya. Kalau nggak ada realitasnya itu keliru. Kalau bahasa internetannya itu hoax. Apa hoax ini? Ya, kamu kan sering lihat istilah hoax. Nah itu katanya kelompok empiris. Jadi kalau ada yang bilang, wah ternyata Ahmad Fatona itu 40, faktanya dulu, kalau cuma itu enggak bisa. LHI itu ternyata kumpul kebo. Kalau cuma ngomong itu hoax. Buktinya mana? Fotonya mana? Videonya mana? Kalau enggak itu hoax, enggak ada buktinya. Nah itu empirisis, enggak ada bukti nyatanya.
Umat Islam itu adalah agama yang cinta damai. Buktinya mana dulu? Faktanya kok malah banyak yang tawuran, kok malah banyak yang bom-boman, kok malah banyak yang bunuh-bunuhan. Nah itu kalau katanya kelompok empirisis berarti keliru. Argumenmu, klaimmu tidak dipercaya. Itu empirisis, nanti kita lihat David Hume. Terus ada rasionalis foundation, fondasionalisme. Ini lawannya kelompok empirisis. Justru katanya kelompok rasionalis, semua rumusan teoritis yang dasarnya hanya panca indera, faktual, itu sifatnya pasti subjektif atau bahkan manipulatif. Hanya akal yang bisa menemukan kebenaran yang universal. Kalau dasarnya cuma realitas, realitas itu bisa berubah-ubah. Yang dulu kamu anggap bagus, sekarang bisa jadi jelek. Akal yang bisa bilang, bisa menemukan kebenaran yang universal. Subjektif. Bagi teman-teman PKS mungkin, luar masalahnya orang kawin 4 itu sunnah kok. Quran ada, Nabi juga menyarankan. Bagi kamu kan kawin kok 4, 1 aja nggak dapat. Ya, subjektif toh. Sama-sama tentang kawin 4. Maka yang bisa ketemu kebenaran universal itu bukan fakta, tapi akal. Kalau cuma lihat fakta, orang bisa keliru. Dari jauh kelihatan cakep, begitu dekat tambah cakep. Jadi panca indera sering manipulatif, sering keliru. Oke. Yang terakhir otoritarianisme. Kalau otoritarianisme itu pandangan bahwa kita nggak akan bisa tahu kebenaran. Yang tahu kebenaran hanya orang-orang tertentu yang ahlinya. Itu otoritarianisme. Kalau tentang fikih ya berarti hanya ahli fikih yang tahu. Kalau tentang kesehatan hanya dokter yang tahu. Kita ikut aja apa kata mereka. Mereka yang punya otoritas. Itu jenis skeptik juga. Berarti pandangan bahwa kamu tidak mungkin bisa tahu kebenaran. Yang bisa tahu kebenaran itu ahlinya saja. Itu namanya otoritarianisme. Oke, itu jenisnya. Jadi ada dogmatik, Philonian, empirisis, rasionalis, dan otoritarianisme. Jenisnya. Konotasinya, saya kasih konotasi bukan denotasi. Kalian kan ngerti bedanya konotasi sama denotasi. Biasanya secara umum orang menganggap bahwa skeptisisme itu anti 3 hal. Yang pertama anti epistemologi, anti metafisika, dan anti etika. Saya sebut konotasi. Konotasi itu berarti bisa kok diartikan ke situ, tapi tidak selalu begitu. Maksudnya itu konotasi. Kalau dengar istilah fustun, yang terbayang di kepalamu apa? Fustun. Hari-hari ini kan orang sedang geger dengan istilah itu. Apa itu? Fustun. Kan kamu baru dengar kemarin. Tapi karena fustun ini lahirnya dalam konteks kasus Fatonah dan LHI, terus konotasinya kan jadi itu konotasi. Bisa gitu. Memang kadang-kadang ada yang itu, tapi tidak selalu begitu. Itu konotasi. Kalau ada orang pakai tato, yang muncul di bayangannya apa? Preman, sangat, dan seterusnya. Ya, kan di TV tadi kan baru ada orang pakai tato. Ada artis yang punya tato di uter, di pantat, saya nggak masalah tatonya, bikinnya itu gimana? Ya kan, kamu jangan bayar. Iya kan, tadi di Metro itu kan ada seni bikin tato itu kan. Artis-artis ada yang di dadanya dikasih tato, ada yang punya tato di sini. Ada, tak lihat ada. Tatonya putih. Iya, tatonya putih gambar pink. Oke, jadi skeptisisme kadang dikonotasikan sebagai anti epistemologi. Berarti apa? Dia skeptis terhadap kemampuan orang untuk nyampe pada pengetahuan yang pasti. Episteme manapun tidak akan sampai pada kepastian.
anti epistemologi. Cara berpikir apapun, kamu mau pakai akal, pakai empiris, pakai ayat, pakai apapun, tidak akan sampai pada kepastian. Jadi semua bola mau pakai apa aja. Dia anti epistemologi. Kalau selama ini kan di epistemologi orang debat, yang paling bagus itu ya pakai akal, yang paling bagus pakai empiris. Tapi secara umum bagi skeptis nggak ada satupun yang bisa mutlak pasti nyampe pada kebenaran. Variasinya sangat banyak. Yang kedua, anti metafisika. Kenapa sih anti metafisika? Karena yang namanya metafisika, seluruh konsep, seluruh teori dalam metafisika, kalau di filsafat namanya filsafat spekulatif. Spekulasi, hubungan jiwa dan badan, itu kan spekulasi. Orang ya, gimana pasnya juga tidak tahu, wong itu bahkan metafisik. Ada akal, ada otak kanan, ada otak kiri, ada otak tengah misalnya. Itu kan sebenarnya barang metafisik, meskipun dicoba dirumuskan secara fisika. Kenapa sih? Karena otak terus dikonotasikan dengan cara berpikir. Otak dan akal itu kan ada jarak. Tapi kemudian orang pilih konsep otak kanan untuk mikir A, otak kiri untuk mikir B, dan seterusnya. Nah, yang kayak gini-gini ini kalau kelompok skeptis, masa begitu? Nah, itu anti metafisika. Dan yang terakhir, anti etika. Sekali lagi ini konotasi. Dalam konteks tertentu skeptis memang anti etika, karena bagi dia etik itu kebenaran yang sifatnya intersubjektif. Minggu lalu sudah saya jelaskan apa itu intersubjektif. Jadi itu konvensi, kesepakatan saja. Kalau itu kesepakatan, ya pasti nilai kebenarannya nggak mutlak. Kalau orang se-Indonesia sekarang menyepakati bahwa kayak di Perancis kemarin, hubungan sesama jenis itu legal, maka jadilah itu etis. Hubungan sesama jenis itu. Di kita kan nggak boleh sesama jenis, antara laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Itu kan kalau di sini nggak boleh. Kemarin di Perancis dilegalkan, berarti di sana etis, tapi di sini nggak etis. Makanya kalau ada yang kemarin Farhad Abbas nuduh, ternyata sama ya, LHI sama Fatona itu sama-sama suka perempuan. Ya, itu bagi saya ya wajar, orang laki-laki kok suka perempuan wajar. Kalau laki-laki suka laki-laki justru salah, tidak etis. Kalau di Indonesia tidak etis, kalau di Perancis itu etis, tidak apa-apa laki-laki suka laki-laki. Eropa 75% di Eropa sudah menyetujui hubungan sesama jenis. Berarti di sana etis, sementara di sini. Jadi nggak ada yang pasti untuk urusan etika. Ya. Oke. Saya kasih ilustrasi karena ini dulu. Sebenarnya presentasi panjang, ada sekitar 90 slide tentang skeptisisme, tapi tak potong-potong yang kira-kira bagian bikin kamu tak ngantuk. Ya, kalau bagian yang jelimet kamu mesti pening. Oke, skeptis itu gambarannya apa sih yang ada di kepalanya orang skeptis? Bagi skeptis, pemahamannya manusia terhadap realitas, baik realitas hidupnya, dirinya, alam semesta, itu kayak 6 orang buta memahami gajah. Jadi itu sebenarnya cerita dari Buddhisme untuk menunjukkan bahwa seperti apapun usaha kita nggak akan bisa memahami Tuhan. Tapi kan kita biasanya yang penting realitas itu kayak gitu. Orang buta pegang gajah, begitu pegang telinganya, gajah itu kayak kipas. Terus pegang buntutnya, gajah itu kayak buntut kayak apa? Kayak cambuk. Kalau begitu pegang kakinya, gajah itu kayak apalah bayangannya gitu. Kalau pegang belalainya berarti gajah itu kayak pikiranmu ulo terus. Oke, pokoknya gitu lah. Nah, orang memahami realitas juga begitu. Sejauh jangkauanmu, sejauh yang bisa kamu pegang, sejauh yang bisa kamu raih, itulah nanti yang masuk di kepalamu. Dan pemahamanmu kayak itu. Itu ilustrasi. Ilustrasi kedua, ini sebenarnya ilustrasi. Ini
saya lupa, kalau nggak Ghazali, Hanafi yang bilang bahwa tidak ada pendapat yang mutlak. Ini konteksnya biasanya pemikiran agama, fikih. Syafi'i, ya boleh ada apa-apa. Oke, kalau di pondok saya kitab kuning, tapi kitab kuningnya bukan fikih. Ya, saya biasanya pakai ulumul Quran atau pakai mantek. Kalau fikih saya tidak terlalu ngangkat. Tapi ya itulah, karena fikih itu kan sering-sering permasalahannya sebenarnya fikih itu urusan bumi, tapi sering-sering bikin isu-isu langit. Itu yang saya susah. Ya kan, maksudnya masa fikih di fikih itu kadang-kadang kan di pondok dulu saya kan gitu ngajinya banyak hal-hal yang seolah-olah kalau nggak ada kasus bikin kasus sendiri. Gimana kalau kita sholat terus ini benangnya copot, benangnya panjang sekali sampai di luar ruangan, kok kebetulan jatuhnya di kotoran. Sholatnya sah apa enggak? Saya gitu kan. Ngarang itu. Dulu saya gitu. Kita mau wudu, tapi ceduknya buat wudu nggak ada. Satu-satunya ceduk yang ada terbuat dari kulitnya babi. Boleh masalah kok susah-susah gitu. Gimana kalau kita mau sholat waktu di bulan? Sholatnya ngadep ke bawah apa ngadep ke mana? Ya kan mesti gitu orang bahasnya. Jadi kan jadi ra'yi shawab wayah tamilul khotok, ra'yu kana khotok wayah tamilul shawab. Jadi pendapatku benar, tapi ya pasti ada salahnya, wong saya terbatas. Pendapatmu menurutku salah, tapi ya ada benarnya lah. Ya mungkin bagian tertentu sesuai perspektifmu dan seterusnya. Itu kearifan para ulama. Ini sebenarnya menunjukkan aspek skeptisisme, bahwa orang tidak mungkin bisa ketemu kebenaran yang mutlak. Yang bisa dilakukan adalah berusaha semakin luas wawasannya, semakin luas jangkauan kebenaran yang dipahaminya. Itu aja. Sekarang kita masuk ke apa sih dasarnya orang-orang skeptis itu. Yang pertama, argumen sejarah. Jadi secara faktual dalam sejarahnya manusia, yang namanya beda pendapat itu tidak mungkin bisa dihindari. Kan sejak manusia pertama diciptakan itu kan sudah ada beda pendapat. Karena zaman Nabi Adam dia satu-satunya manusia, akhirnya yang beda pendapat adalah antara Allah dan malaikat. Ya kan? Allah mau menjadikan malaikat, Allah menjadikan Adam jadi khalifah, malaikatnya komplain. Itu kan beda pendapat. Ada diskusi, tapi terus kan malaikatnya nyerang, masuk komplain sama Gusti Allah kan mesti kalah. Ya kan? Kan Allah kalau diajak debat di Al-Baqarah awal itu kan Allah cuma bilang kamu tidak tahu dan saya yang tahu. Selesai kan? Itu kan kayak kamu komplain saya urusan skeptisisme karena kamu nggak ngerti kan jawabanku. Alah manut wae kan nggak paham. Itu persis ketika malaikat komplain kok Nabi Adam mau diturunkan ke bumi. Jadi fakta sejarah menunjukkan bahwa tidak ada satu kebenaran universal yang disepakati oleh manusia seluruh dunia. Selalu ada perselisihan, selalu ada geser pandangan. Kamu bilang, tapi kan semua orang percaya Tuhan. Ya, banyak orang yang tidak percaya pada Tuhan. Tapi kan semua orang punya spiritualitas. Banyak juga yang merasa nggak ada spiritualitas itu. Yang materialistik juga banyak. Nggak ada satupun kebenaran yang disepakati tentang apapun oleh setiap orang. Jadi makanya kata kalau skeptik, sejarah sudah membuktikan. Itu argumen sejarah. Argumen kedua, argumen fisik, pengetahuan, argumen fisika, pengetahuan manusia tentang dunia fisik. Yang pertama, manusia nggak mungkin tahu dunia nyata, dunia fisik. Kenapa? Karena ketika manusia tahu itu sebenarnya bukan pengetahuan murni, tapi sudah tanggapan. Kalau bahasanya Immanuel kan namanya apa? Dasdin ansih itu sesuatu apa adanya, nomena. Tanggapan itu namanya fenomena.
Tidak ada sesuatu yang murni kalau sudah bersentuhan dengan manusia. Karena begitu ketemu manusia, yang dilakukan manusia itu pasti menanggapi. Menanggapi itu memahami sesuai kapasitas akalnya. Itu menanggapi. Jadi faktanya jenggot misalnya. Jenggot itu tampil tidak semata-mata dia sebagai jenggot. Tapi begitu dipahami orang antara yang suka jenggot dengan yang tidak suka jenggot kan beda sudah. Jadi bukan jenggot murni lagi. Ada yang punya jenggot? Nggak ada ya. Nah, di sini jenggotnya eceran semua. Iya. Nah, cuma satu-satu kan kalau ya orang Arab kan kalau jenggot paket besar. Saya cuma satu-satu kayak saya ini. Jenggotnya eceran. Faktanya jenggot. Tapi kan persepsimu terhadap jenggot kan macam-macam. Orang langsung nanggapi, jenggot. Ada yang fundamentalis, ada yang Oma Irama. Gak pernah jenggot itu bunyi sebagai dirinya sendiri. Dia selalu bunyi sesuai persepsinya orang. Lihat baju kotak-kotak, Jokowi. Lihat warna merah, PDI. Lihat warna kuning, Lihat warna hitam, apa? PKS. PKS kan benderanya warnanya hitam. Yang kedua, yang namanya pengetahuan itu sumbernya memang objek. Tapi keberadaan pengetahuan itu tidak di objek, tapi di subjek. Jadi faktanya adalah apa wis? Tornado di Amerika. Di luar dirimu ada fakta tornado, tapi sebenarnya fenomena tornado itu kalau ingin tahu apa sih tornado itu kan tanyanya ke dalam dirimu. Jadi pengetahuan itu ada dalam dirinya subjek, tidak ada di luar subjek. Meskipun bahannya dari luar subjek. Ketika itu ada dalam diri seorang subjek, ya pasti saja bisa beda-beda. Karena subjek ini membunyikan pengetahuan secara beda-beda. Ada yang itu hukuman buat Amerika. Ada yang bilang, wah itu memang sekarang kondisi alam tidak seimbang. Ada yang bilang, wah itu ujian. Wah itu Amerika sedang disayang oleh Allah, dikasih ujian mengenai kan gitu. Kamu gak berani bilang gitu karena yang punya Amerika. Kalau bencana di Indonesia, itu ujian dari Allah, kita harus sabar. Tapi kalau Amerika itu hukuman dari Allah, kan gitu. Jadi kenapa itu persepsi yang bunyi kan dirimu sebagai subjek. Kemudian kenapa sih nggak pasti ya? Karena indera itu memberi informasi sejauh yang dia tangkap. Tidak seperti apa fakta, seperti apa kenyataan. Makanya kemarin saya bilang kan, yang namanya alam goib itu jauh lebih luas daripada alam yang tidak goib. Kita ada di sini, di kelas ini, maka kelas yang kita tempati sekarang itu kan goib. Kita nggak tahu. Di belakang saya ini kan sudah goib. Saya cuma lihat ke depan, maka di sini nggak ada apa, ada jejak, ada apa, saya nggak tahu. Itu kan alam goib berarti ya. Jadi indera hanya bisa memahami sejauh yang bisa kita tangkap. Di luar itu indera tidak berdaya. Maka pengetahuan kita itu kan kalau tentang fakta fisika itu kan dasarnya indrawi. Ya hanya sejauh yang bisa dia tangkap. Kalau seperti kalian dengar radio itu, sejauh yang didengar telingamu, suaranya enak banget. Bayanganmu ini kalau suaranya selembut ini, orangnya mesti cakep, orangnya mesti lembut. Begitu ketemu orangnya suaranya merayu, wajahnya menipu. Oke, jadi ya karena kamu percaya pada indera telinga, indera pendengaran, ternyata tertipu. Mata juga begitu kan, bisa menipu. Makanya fisika baru itu kan bukan fisika yang pasti, tapi fisika kuantum yang dirumuskan dengan dasar relativitasnya Einstein. Jadi nggak mesti. Kalau Einstein kan mencontohkan relativitas itu
Kalau kamu duduk di atas kompor yang sudah nyala, meskipun cuma 1 menit, rasanya kayak 1 jam. Tapi kalau kamu duduk jejer sama cewek cakep, meskipun 1 jam, rasanya kayak 1 menit. Itu relativitas. Waktunya sama, jadi 1 menit dan 1 jam, tapi kebalikannya. Kalau duduk di atas kompor nyala kan 1 menit terus gosong. Kamu ingin cepat-cepat selesai gimana sih? Tapi kalau sama cewek cakep kan jangan, nanti aja. Yang sulit. Oke, jadi itu indra, tidak membidik sesuai kenyataan. Sehingga makanya saya bilang fisika baru itu fisika kuantum, bukan fisika yang pasti. Itu argumen dari sisi fisika yang dipakai oleh kelompok skeptisisme. Yang kedua, argumen psikologis. Ini agak puitis. Jadi kata orang psikologis, kita itu kan hidup hari ini, bahannya masa lalu, tujuannya masa depan. Ya kan? Bahan masa lalu itu yang kita jadikan bekal masa kini, itu ternyata kan hanya ingatan. Masa lalu yang kita pakai sebagai bahan itu kan hanya masa lalu yang kita ingat. Kita hidup sekitar 20-an tahun lah seumuran teman-teman ini. Itu kan dari 20 tahun hidup itu kan sudah banyak sekali peristiwa. Tapi yang kita pakai jadi pedoman hidup kan paling beberapa momen, hanya yang kita ingat-ingat saja, tidak semuanya. Baik yang formal maupun non formal. Yang formal kayak yang di sekolahan itu saya nggak berani jamin ilmu SD, SMP, SMA masih ada sisanya di kepala. Jangankan yang itu, habis ujian masuk di kelas, keluar besok seandainya diujikan lagi, kamu mesti nggak berani. Ingatanmu pendek, apalagi ingatannya orang Indonesia. Ya kan? Belum lama kamu mencaci maki Soeharto, kamu pisu-pisuin seolah-olah dia harus mati, harus dibunuh. Tapi sekarang sudah muncul tulisan, iya kabar ini. Ya, enak zaman itu tau. Jadi tergantung ingatan. Hidup kita sebenarnya sangat bergantung pada ingatan. Dan itu betapa tidak pastinya. Kenapa tidak pasti? Karena ingatan itu dasar pengetahuan yang paling tidak pasti. Kalau empiris mending pasti, pakai akal pasti. Tapi kalau ingatan kan tidak pasti. Sementara kalau tadi dibilang dasarnya ingatan dan untuk masa depan. Dan masa depan itu kan barang yang tidak jelas. Menghadapi masa depan yang kita lakukan kan bukan ingatan tapi spekulasi. Kan? Yang satu, jadi kita hidup hari ini itu dengan bekal yang kita ingat saja dan tujuannya adalah spekulasi. Pasti tidak mesti ya, gitu kan? Spekulasi ini kan kira-kira. Kalau wajahku kayak gini, ya besok kira-kira artis lah. Nah, itu kan spekulasi. Ya, artis bagiannya dipukuli. Jadi itu spekulasi. Kamu kira-kira besok cita-citanya jadi apa? Saya mau jadi dokter misalnya. Itu kan spekulasi. Ingin jadi dokter waktu kuliah UIN. Jurusannya pasti hadis. Dokter, ayo kasih tahu dari dokter jadi dukun kan. Oke, spekulasi tidak jelas. Di depan itu ada apa yang nggak jelas. Bahannya hanya ingatan-ingatan saja. Itu argumen psikologi. Jadi secara fisika, secara psikologi dan secara sejarah, katanya orang skeptik menuntut kita untuk jadi orang yang skeptis. Sehingga kesimpulannya, skeptis itu punya dua model. Yang pertama model relativisme. Jadi tidak percaya manusia itu bisa tahu sesuatu secara mutlak, maka hasil pengetahuannya manusia semuanya sifatnya relatif. Nah, ada yang metodis. Yang satu jenisnya relativitas, yang satu jenisnya metode. Dalam arti model yang kedua ini model bertanya. Ada teori apapun, ada konsep apapun, ada pengetahuan apapun, kamu tanyakan lagi, apa memang begitu yang benar. Nah, kalau yang pertama
tidak percaya bahwa manusia itu punya pengetahuan sehingga semua hasil pengetahuan manusia dianggap relatif. Dan yang kedua, mempertanyakan lagi semua konsep, semua teori yang selama ini kita anggap benar. Itu dua kerjanya orang-orang skeptis. Untuk sementara selama ini istilah skeptis itu dalam hidup sehari-hari kita biasanya konotasinya negatif. Padahal ya saya bilang tadi, di level yang kedua ini, bahwa orang harus siap dan selalu mempertanyakan hidupnya, itu konotasinya skeptis itu positif. Nanti kita lihat, apa boleh orang selalu relatif. Relativisme ada dua, ada relatif moderat dan ekstrim. Yang ekstrim itu nanti namanya nihilisme. Kalau yang moderat adalah persepsi bahwa segala sesuatu itu benar salahnya gak ada yang pasti, karena dia sifatnya tergantung. Itu tak kasih contoh teori jaringan maknanya Derrida. Tergantung itu maksudnya bisa tergantung orang melihat dengan kacamata apa yang melihat, bisa tergantung objek yang dilihat itu apanya, bisa tergantung orang melihat ini untuk kepentingan apa. Barangnya bisa sama, tapi kalau saya pakai kacamata yang berbeda, itu hasilnya bisa beda. Tembok ini hijau, tapi kalau saya pakai kacamata hitam, maka warnanya jadi hitam. Itu kacamata. Jadi sifatnya tergantung. Mungkin tembok ini nggak jadi hijau lagi kalau saya melihatnya dari jarak 100 km misalnya. Warnanya sudah nggak kelihatan hijau lagi, tapi kelihatan 1 kilo ya kelihatan hilang. Segala hal yang ada hubungannya dengan manusia itu sifatnya tergantung, perspektif. Maka kalau katanya relativisme yang moderat, kalau kalian kuliahnya bidang humaniora, sosiologi, antropologi, agama, itu kan humaniora. Semua teorinya itu sifatnya relatif. Relatif dalam arti tergantung loh. Kamu melihat dari mana dulu. Tidak ada yang pasti. Agama yang kamu anggap pasti kan juga tergantung. Beras itu halal atau haram? Iya, tergantung. Tidak mesti. Pisang itu haram atau halal? Nikah itu haram, halal, wajib, mubah, makruh. Kira-kira ada nggak nikah yang sunnah? Ada. Nikah yang haram kira-kira gimana? Loh ya ada kan. Nanti konteks tertentu mungkin nikah jadi haram. Misalnya kamu nikah tujuannya adalah saya nikah mau nyari yang tua-tua, nanti tak racun terus. Haram kan kamu tujuan nikah ingin ngeracun biar dapat warisan. Bisa, itu tergantung. Beras itu halal, tapi kalau beras itu hasil mutil ya haram. Membantu orang itu sunnah, tapi kadang-kadang bisa makruh, jangan-jangan bisa haram. Kamu ngasih temenmu, wah temenmu ini suka bubur ayam. Nanti kamu jam 1 malam dia lagi pulasnya tidur, kamu bangun, bangun, ada bubur ayam. Mungkin kamu malah kampleng, lagi enak-enak tidur dipanggilin bubur ayam. Kamu sama pacarmu perhatian, kamu nge-SMS jam 1 malam. Gimana ya? Sudah tidur belum? Dia sudah pulas gara-gara baca SMS ini, dia malah dongol. Padahal kamu maunya perhatian. Tergantung kan, gitu loh. Jadi kalau teorinya Derrida yang jaringan makna itu, sesuatu itu nilainya tidak pasti, tergantung kamu melihatnya dari mana. HP ini alat apa? Gunanya apa HP ini? Alat komunikasi. Tapi ini tergantung. Alat komunikasi kan bagi kamu yang pakai. Bagi pengusaha HP kira-kira ini apa? Komoditas dagangan. Bagi pabrik HP kira-kira ini apa? Bagi Steve Jobs mungkin beda lagi. Bagi adikmu yang umur 3 tahun kamu kasih HP, ini bukan alat komunikasi. Iya. Jadi tergantung lihatnya dari mana. Teh ini menurut kalian apa?
Ayo, tafsirkan. Kira-kira apa? Dari persepsi kamu kira-kira tadi itu. Kalau dari saya alhamdulillah. Kalau dari kamu mungkin subhanallah. Tergantung dia dari mana. Misalnya kelas ini kotor. Oh itu kan kamu melihat bisa macam-macam. Kotor itu, oh mungkin penghuninya apa ya, suka kotor. Penghuninya itu kempros. Ada yang bilang, oh ini cleaning service-nya nggak bagus. Ada yang bilang macam-macam. Tergantung kamu melihatnya dari mana. Jadi kalau kamu ujian bagi orang-orang yang humaniora, kalau nggak bisa jawab aja tergantung. Iya, kamu ujian dosennya ngasih soal susah kan jawab aja tergantung Pak. Dilihat dari mana dulu. Oke. Saya pernah sama dosen gegeran gara-gara tergantung, cuma gegerannya guyon. Pak kasih itu segalanya kan tergantung. Kok bisa Pak? Tergantung itu kan kalau pakai sarung, kalau pakai celana. Aku lama mikir kalau bisa tergantung. Iya. Sudah aku baru paham kalau tergantung itu kan kalau pakai sarung, kalau tidak ya. Ya wes, suara. Oke. Ya, kamu jangan dipikir sekarang, dipikir di rumah. Apa maksudnya tergantung? Oke, ini mulai. Ya, bikin seminar internasional tentang tergantung, judulnya itu. Ya, kan kita di seminar internasional judul besarnya tergantung. Jangan dikasih ilustrasi gambar. Oke, terus yang ekstrim namanya nihilisme. Kalau tadi tergantung, tapi kalau di nihilisme, di pelopor Indonesia dan kawan-kawan sudah total, tidak ada objektif meaning. Nilai tujuan apapun itu dalam hidup yang sifatnya ideal itu relatif total. Tidak pakai tergantung-tergantungan. Itu bikinan untuk kepentingan tertentu, untuk misi tertentu, untuk pokoknya subjektivitas manusia yang total. Itu nihilis. Orang relativis, orang yang tidak percaya ada kebenaran pasti kalau levelnya moderat masih masuk akal. Tapi kalau sudah nihilis itu berat kamu hidup. Tidak ada satupun yang kamu percaya dalam itu. Orang baik tidak ada yang kamu percaya. Orang jujur itu kan pura-pura tadi. Ya kan, karma itu kan tidak percaya kalau agama itu bisa. Agama itu kan cuma manipulasi. Prinsip utamanya ekonomi. Jadi ujung-ujungnya kalau di rumah itu mesti ketemunya ekonomi. Bikin partai bersih, partai dakwah, partai tetap nanti akhirnya ekonomi. Itu kecurigaannya maka dia tidak percaya kalau ada orang pakai jargon-jargon agama untuk kita agama bisa menyelesaikan masalah enggak, ujung-ujungnya ekonomi. Kebalikannya Freud. Kalau Freud bukan ekonomi ujungnya, tapi ujung-ujungnya mesti seks. Ngomong bulat macam-macam, malah paling ujung-ujungnya seks. Ngaji filsafat jelimet-jelimet mesti yang kamu tunggu yang bagian satu. Mesti arahnya mesti ke situ. Ada yang ekonomi, ada yang seks, ada yang dua-duanya. Ya ekonomi ya seks. Ya berarti kesuksesan itu kan kalau kamu kaya raya dan istri banyak kan itu kelompok nihilis. Nanti ada sesi sendiri. Nihilis biasanya kelompok eksistensialis postmodern awal itu kebanyakan nihilis. Kalau ada waktu nanti di metafisika kita bahas itu. Kita masuk ke ranah. Yang pertama sangat dikenal dalam sejarah untuk skeptisisme adalah kelompok sofis. Jadi sofis ini di era ketika Yunani kenal filsafat, muncul kelompok yang skeptis. Bagi dia tidak ada kebenaran universal. Satu-satunya kebenaran ya manusia itu sendiri. Jadi ukuran benar salah itu tidak di luar manusia, tapi dalam diri manusia.
Oleh karena itu sifatnya subjektif. Itu tak tulis salah satu tokohnya Georgias. Dia bilang, sebenarnya itu dipotong, masih panjang, ada sekitar 2 kalimat lagi. Tidak ada sesuatu yang wujud. Kalaupun ada, ia tidak akan bisa diketahui. Kalau itu bisa diketahui, tidak akan bisa dikomunikasikan. Ada kelanjutannya. Kalau itu bisa dikomunikasikan, ia tidak akan bisa dipahami. Kalau itu bisa dipahami, ia pasti keliru. Susah wis. Jadi tidak ada sesuatu, tapi kalau ada, tidak akan bisa diketahui orang. Tapi kok ada orang tahu, orangnya nggak akan bisa komunikasi. Tapi kok orangnya pintar bisa komunikasi, nggak akan bisa dipahami orang. Tapi kok bisa dipahami, pemahamannya mesti individu. Sudah kan selesai. Jadi itu kelompok sofis. Katanya Protagoras, manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Benar salah bermaksud. Maka kelompok sofis ini dikenal sebagai, kalau bahasa sekarang itu kan dakwah keliling. Cuma isi dakwahnya sesuai pesenannya yang bayar. Jadi kamu tak bayari sekian, cuma bilanglah bahwa saya ini orang hebat, orang jujur, orang, nah itu bukan dakwah keliling. Kayak kamu, mungkin sofis ini tak bayangkan kalau sekarang kamu ke toko buku, tiba-tiba ada buku Abu Rizal Bakri Satrio Piningit misalnya. Nah, kayak gitu lah. Jadi ya, ilmuwan pesenan. Kan ada itu buku Hidayat Nur Wahid Satrio Piningit, kan ada yang kayak gitu. Terus ada buku-buku yang pokoknya ketika mau pemilu nanti tunggu aja mesti banyak. Sutioso adalah kayak gitu, buku-buku pesenan. Karena bagi dia benar salah itu ya tergantung si manusianya. Bagi kaum sofis, jadi kaum sofis ini merajalela zaman itu, dikenal sebagai tukang debat. Kerjaannya kalau nggak dakwah keliling di kantor-kantor pengacara, di kantornya. Jadi kalau bahasa zaman dulu namanya pokrol. Pokrol itu kalau kamu mau lihat contohnya sekarang adalah Indonesia Lions Club. Oh itu isinya pokrol. Pokrol itu ngomong sakar dewe seperti menang. Karena bagi dia ada kebenaran absolut. Kebenaran itu tergantung setiap orang. Parameternya ya orang